Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah kita akan kembali membahas mengenai summer lull. Kenapa bang? Bahas lagi bang. Karena gini, sudah cukup banyak pertanyaan yang nadanya kurang lebih seperti ini. Bang, ini kok bulan Juni market kayak gak kemana-mana nih bang. Udah 2 minggu nih bang. Lihat nih, weekly close-nya basically doji. Ya, gila bang, flat banget ya. Ada apa nih? Nah, kemungkinan besar akan terjawab dengan summer lull ya. Dan yang kedua, kita akan bahas mengenai event dari OKX. Yang event utamanya ini adalah hadiahnya BYD dan juga prize pool senilai up to 100,000 USDT ya. Sebenarnya untuk OKX sendiri dalam bulan ini ya, di Juni ini sebenarnya udah beberapa event yang udah lewat ya. Jadi cukup banyak eventnya sebenarnya. Seperti di sini ya, contohnya ada event Pizza Day begitu. Ini udah beres tanggal 3 Juni. Lalu juga ada event Premier League nih ya. Ada juga prize pool senilai 10.000 USDT dan juga tiket. Tapi sayangnya untuk ini udah lewat ya. Ini kan tanggal 15, sementara ini tanggal 3 begitu. Jadi nanti untuk yang OKX ini fokusnya lebih ke yang event BYD gitu ya. Tapi baik lagi, fokus kita ke ini dulu nih, summer lull ya. Ada apa sih? Buat yang lu mungkin belum tahu, nah coba boleh dengerin dengan baik-baik gitu ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Nah, banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, beres ya. Sekarang kita akan langsung aja ya masuk ke summer lull. Jadi ini apaan bang ya? Buat yang belum tahu, simpelnya summer lull ini adalah masa-masa di mana ada cenderung pelemahan di musim panas di US ya. Jadi di Juni, Juli, Agustus ada kecenderungan di US ini orang-orang mulai tidak fokus lagi sama investasi mereka. Begitu. Kenapa? Ya pengen nyantai, pengen berlibur begitu. Ya kayak sekarang lu lihat aja nih ya, di Indonesia saja kan mulai banyak yang libur kan anak-anak ya, kenaikan kelas ya. Nah, jadi ya dari situ ya, Juni, Juli, Agustus ini seringkali terjadi pelemahan tren atau minimal sideways ya, walaupun ada statistiknya bullish juga ya. Nah, kita akan bahas untuk statistiknya. Kita bisa di sini ya, 3 tahun terakhir itu merah ya, 1, 2, 3 merah begitu. Jadi kalau mau kita ngomong kalau recency biasnya kuat ya, ada potensi bisa ngulang lagi seperti tahun kemarin. Tetapi secara overallnya kita bisa di sini, kalau kita mau lihat, oke bang, jadi banyakkan merahnya atau banyakkan hijaunya? Banyakkan merahnya ya. Dari tahun 2012 5 banding 3 begitu. Sisanya netral ya. Di tahun 2013 netral, 2016 netral, di 2018 dan 2019 juga netral begitu. Jadi kalau mau ngomong ya, secara data ini biasnya lebih ke bearish. Sampai nggak ke bearish ya, kemungkinan terbesar kedua adalah sideways. Baru yang terakhir yang anomalinya adalah bullish begitu. Tapi good newsnya apa? Good newsnya sampai ini bearish pun ya, selama kita nggak di tahun bear market, kecenderungannya justru momentum bearish di summer months ini atau summer lull ini malah menjadi momentum yang bagus untuk kita akumulasi. Sebenarnya seperti itu, kesempatan buat kita ya. Buat lo yang akumulasi di summer lull di 2022 mungkin nggak terlalu lah ya, di 2023, di 2024, buat yang akumulasi di masa-masa itu ya profit gitu ya. Dan sekarang kita post halving year. Historically speaking, post halving year seperti di sini ya, kita bisa lihat di 2000 berapa, di 2020 sorry 2021 ya. 2021 kita bisa lihat buat lo yang akumulasi di masa-masa sini senyum ya. Lalu post halving year lagi di sini ya. Buat lo akumulasi di sini Juni, Juli, Agustus 2017 juga senyum ya. Bahkan di masa-masa sini pun ya, di 2015 ini nggak post halving year sih ya. Tapi intinya apa? Intinya dalam masa-masa nggak di bear market lah, nggak seperti 2021 2022, nggak seperti 2018 2019 gitu ya. Ya kecenderungannya akan profitable gitu. Jadi sebenarnya satu peluang ya. Nah, tapi balik lagi, jangan over leverage. Itu aja sih permasalahannya ya. Ujung-ujungnya orang hancur di market tuh ya 3 golden rules: pakai uang panas, over leverage, atau berpikirnya tuh jangka pendek ya. Selama tidak melanggar 3 hal itu, sebenarnya ini kesempatan. Kalau sampai kita mengikuti seperti di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke. Itu TLDR-nya. Buat lo yang pengen lebih detail lagi ya, mungkin boleh cari video gue yang sebelumnya mengenai summer lull. Kapan gue lupa itu gue uploadnya ya. Oke,
Langsung aja kita ke event dari OKX. Oke, jadi untuk event dari OKX ini hadiah utamanya adalah BYD dan ada dua tipe lagi ya. Jadi yang pertama di sini ada BYD Seal, ini cukup banyak gua lihat di jalan sekarang ya. Dan juga ada BYD Atto 3 begitu. Jadi ada dua nih, ada dua BYD yang dibagikan. Sisanya lebih ke beberapa alt seperti ada Layer, ada WCT dan seterusnya lah begitu ya. Nah, ini berlaku sampai tanggal 20 Juni. Jadi sebenarnya ya udah lumayan mepet juga sih. Tapi buat lo yang tertarik ya monggo bisa ya. Nah, seperti yang kita bisa di sini ya, untuk BYD price-nya itu kita bisa mengklaim satu raffle tiket ya. Jadi satu claim chance bisa mendapatkan satu raffle tiket dan satu lucky winner-nya akan bisa mendapatkan BYD car at the end of the campaign period ya. Nah, jadi yang pertama di sini ya, kita dengan 1 billion trade volume ya. Nah, kita bisa menjadi salah satu orang yang berpotensi untuk bisa memenangkan BYD Atto 3 begitu ya. Nah, untuk yang si seal ini lebih gede ya. Untuk si volumenya itu sebesar 3 billion begitu ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara untuk menyelesaikannya atau untuk lebih tepatnya gimana kita untuk bisa ikutannya? Ada tes-tes yang kita bisa lakukan ya. Di sini ada beberapa training sectionnya. Yang pertama ada deposit and trade dan create a bot for starter begitu ya. Di mana di sini kita bisa lihat ada beberapa tes yang kita bisa lakukan ya. Jadi kerasanya mungkin seperti kita main airdrop ya, kayak kita berburu airdrop lah begitu ya. Nah, di sini dengan kita make first deposit ya kita bisa ya mengklaim gitu. Nah, kayak di sini deposit your first 50 USD dan claim satu chance ya. Lalu maintain net deposit above 50 USDT ya untuk 3 hari. Nah, bisa lagi dan seterusnya. Jadi ya balik lagi buat lo yang sudah sering bermain airdrop, berburu airdrop gitu ya. Nah, ini mungkin akan ya gampang, udah biasa lah gitu ya. Lalu di sini ada juga kayak contohnya make your first trade ya, lalu trade 100 USD pertama lo dan juga lo bisa claim satu chance. Lalu juga di sini ada banyak sekali lah, lo bisa lihat satu persatu event-eventnya begitu dan ya biasanya sih berhubungan sama trade ya, kayak misalkan lo nge-copy apa namanya nge-copy lead trader ya, lalu juga lo create futures copy trade pertama lo ya, ada subtestnya lagi di sini ya, minimum 100 USDT dan seterusnya begitu ya. Lalu juga di sini ada yang warm up trade juga ya, ini limited untuk sampai 3.000 aja ya. Trading volume sampai 1000 USDT ya, trade minimum 1000 USDT dan seterusnya lah gitu. Jadi lo bisa lihat satu persatu. Jadi cukup banyak eventnya. Dan di sini juga ada yang half marathon, lo bisa ya, ini jadi kayak ini ya, semua jargon jadi kayak jargon lari ya. Mungkin kenapa nih sekarang? Apakah lari sedang ngetren lagi mungkin ya? Ya intinya gitulah, kita tinggal cari saja event-event yang kita mau ikutinya dan ya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam hadiah yang ada di atas. Dan ini dibagi jadi beberapa seksi ya, ada yang seksi yang warm up, ada yang training section dan ada yang otomatis sesuai dengan namanya ya, makin susah ya, makan namanya makin ya inilah ya, sesuai kayak full marathon ya, otomatis lebih susah daripada half marathon kan gitu ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan juga sama ya lu misalkan volume lu bisa segede apa gitu. Kalau lu mungkin sultan volumenya gede-gede ya lu bisa ngejar langsung yang full marathon gitu ya. Ya udah sih kurang lebih seperti itu aja ya untuk si eventnya sendiri, sebenarnya quite simple ya. Ya, tapi baik lagi ini untuk eventnya itu sampai tanggal 20 Juni. Jadi ya mungkin boleh perhitungkan itunya juga ya. Dan untuk hadiah utamanya sekali lagi ada dua BYD yang akan dibagikan. Yang pertama adalah BYD Seal dan juga BYD Atto 3. Dan sisanya ya adalah mungkin main rewards-nya adalah beberapa alts yang ada di sini lah gitu ya. Ya udah, itu kurang lebih untuk event yang sedang berjalan di OKX ya. Sebenarnya udah ada dua juga sebelumnya, cuma sayangnya udah keburu lewat ya. Yang si Pizza Day ya, ini di awal Juni dan juga yang Premier League begitu ya. Buat lo yang mungkin pencinta bola sedikit sedih ya. Waduh, sayang ya. Di sini juga ada OKX merch. Wah, apakah jangan-jangan bisa dapat merchnya itu si McLaren ya? OKX kan kerja sama McLaren katanya ya. Bukan katanya, emang benar sih. Ya udah, itu sih kurang lebih ya untuk di OKX. Tapi ya sekali lagi di sini sebenarnya nggak cuma untuk event ini aja ya. Lo bisa beli berbagai macam kripto di sini. Lo bisa tentunya juga bisa trade secara futures maupun spot ya. Lalu juga lo bisa ada kalau di mereka tuh versinya grow ya. Grow ini tuh lo basically bisa earn, lo bisa ada simple earn, ada juga yang mungkin di apa namanya di lock gitu. Jadi intinya buat lo yang sedang akumulasi nih, misalkan lo pakai OKX, jangan lupa dimanfaatkan stablecoin lo saat masih belum dipakai ya, lo bisa masukin ke flexible earn-nya mereka, and then lo bisa mendapatkan bunga dari stablecoin yang sedang nunggu dulu nih, memang belum dipasang, misalkan belum ada buy limitnya
Ya, nah lu boleh pertimbangkan untuk dimasukin lu ke sini. Begitu. Nah, setelah lu sudah akumulasi, misalkan lu sudah akumulasi BTC gitu. Nah, jangan lupa juga lu bisa masukin ke Simple Earn mereka dan di sini lu juga bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lu akumulasi begitu. Dan banyak lagi ya, lu bisa lihat ada berbagai macam alts yang ada di sini. Gitu, alts maupun BTC ya. Udah sih, sisanya kayak gitu dan mungkin buat lu yang para sultan juga mungkin bisa di sini ya. Ada beberapa inilah, ada kayak kalau nggak salah bisa OTC juga di sini dan seterusnya ya. Kalau buat event-event sih ya paling nanti kita update lagi kalau ada apa gitu. Ya ada Jumpstart juga kalau buat yang tertarik. Loan bisa tapi kalau gue pribadi nggak terlalu sarankan buat loan ya karena ya lu coba lihat sendiri deh ya. Bunga dan lain-lainnya biasanya lumayan gede gitu. Tapi buat yang tertarik ada opsinya di sini ya. Dan ya udah sih kurang lebih begitu aja untuk OKX ya. Nah buat lo yang tertarik untuk trade di OKX boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Summer Lull ya. Jadi untuk Summer Lull ini ya gua harap kita bisa manfaatkan gitu karena ya sesuai yang gua bahas tadi di awal ya. Ini sebenarnya dari historically speaking ya kalau historically speaking ya justru kalau sampai kita dapat momentum bearish seperti di tahun kemarin 2024, 2023 sama 2022 ya justru bagus-bagus aja kalau menurut gua. Ya kita dikasih kesempatan untuk akumulasi begitu. Tapi sekali lagi dalam masa-masa akumulasi itu janganlah sampai kita melanggar 3 golden rules karena ujung-ujungnya ya orang hancur di market ya gara-gara itu 3 golden rulesnya ini dilanggar ya pakai uang panas itu udah paling haram itu udah paling hancur deh kalau pakai uang panas itu yang paling banyak contoh kasusnya yang hancur gitu ya. Yang kedua, over leverage. Over leverage ini bukan cuma urusan ini aja ya, bukan cuma sekedar futures, tetapi spot pun bisa ya. Loh gimana caranya Bang bisa over leverage di spot? Kebanyakan spekulasi di alts, kebanyakan spekulasi di memes begitu ya. Dan itu orang berpikir, "Ah, tenanglah Bang, kalau spot kan dibiarin pasti kejemput lagi." Siapa bilang ya? Berapa banyak alts yang dari cycle sebelumnya luar biasa dibilang ini, menggantikan itu, akan menyaingi BTC. Sekarang minus masih luar biasa besar dan tidak ada tanda-tanda untuk balik gitu kan. Nah itu yang sangat serem, makanya kenapa kita harus punya portofolio yang balance ya, maksimum di 60-40 begitu ya. Dan yang ketiga, berpikir jangka panjang gitu ya. Ada orang yang aduh Bang gimana sih Bang kripto gue kayak gak kaya nih, gue pikir dia udah nyangkut berapa cycle nih, oh mungkin dia nyangkut di alts atau apa, enggak, ternyata baru sebulan 2 bulan gitu. Gimana sih nih kayak oh nggak jelas banget market gini, katanya orang bisa bilang kaya, bisa cepat kaya. Nah tinggalkan semua pemikiran-pemikiran itu ya, cepat kaya cepat miskin begitu. Kalau lu cari jackpot terus harus siap juga boncosnya begitu ya dong. Nggak bisa dong lu cuma pengen dapat profitnya doang tapi nggak siap dengan resikonya, itu nggak ada yang seperti itu ya. Ya udah, itu sih kurang lebih ya untuk pembahasan mengenai summer lull kita akan tutup dengan tadi udah 3 golden rules ya, dan kita tutup dengan salam bertuai. Ingat, apa yang lo tabur kena tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.